berhubungan dengan riba, maka bagi kita harusnya tidak ada pilihan lain kecuali taubat atau berhenti total dari masalah ribawi. Mengapa demikian? Pertama, karena ada 5 orang kemarin yang dilaknat, dikutuk oleh Rasulullah dalam hal riba. Yang pertama siapa? Akilahu, orang yang memakan harta dengan cara riba. Yang kedua, wa mukilahu, orang yang mewakili, atau muwakilahu, orang yang mewakili untuk bertransaksi riba. Yang ketiga, wa katibahu, yang mencatatkan tentang riba. Yang keempat, 5, wa syahidaihi, dan 2 orang yang menyaksikan. Hum sawaun, pada baik. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, karena dalam hadis lain dijelaskan juga bahwa riba mempunyai 73 pintu. Berarti saking banyaknya. Padahal dosa paling kecil dari riba itu adalah seperti seseorang berzina dengan ibu dengan anak, atau anak dengan ibunya. Dan terakhir kemarin, barang siapa yang kembali melakukan riba setelah kita diberitahu oleh Allah, maka berarti nantang perang sama Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin menang, nantang perang. Nah, tadi malam saya sambil ngerjain tugas sekolah, belajar juga tentang solusi riba. Ada 1 jam lebih pengajian di Purwokerto oleh Ustaz Aminur Ba'is, yang tentu ilmunya lebih tinggi dari saya. Apa sih solusinya? Karena ini riba, bagaimana solusinya? Karena sekarang ini bahkan ada juga yang pernah saya baca, ada suatu masa orang itu sangat sulit untuk bisa tidak riba. Bahkan yang tidak melakukannya saja minimal akan terkena debunya gitu, kena dampaknya. Ini luar biasa. Padahal kita jelas-jelas di sini dikatakan oleh Allah, ahallallahul bai'a wa harramar riba. Riba bagaimanapun jenisnya, apapun namanya, pokoknya kalau itu kategorinya riba, itu haram. Tadi dosanya sangat berat. Lalu solusinya apa? Solusinya menurut Ustadz yang menurut Ba'is itu, yang bisa dilihat di YouTube, solusinya adalah jual beli gitu. Karena ini riba kaitannya dengan transaksi masalah keuangan khususnya. Maka jadi lembaga-lembaga keuangan, entah itu koperasi, BMT atau bank syariah atau apa, kalau mau tidak riba, ya syaratnya jangan menjadikan uang sebagai komoditi, sebagai barang dol-dolan. Ditawak-tawak siapa sih harus utang ini dengan mudah, cepat, 1 jam cair, hanya di semuanya ada. Bagaimana solusinya? Misalnya, ini bagi orang yang tidak punya uang, kalau dia butuh uang, ditanya oleh pelaku yang mestinya tidak ribawi, jenengan butuh uang mau ngapa? Aku butuh banget ngomong dokter. Nah, nek gue ya aja di utang riba, tapi diutangi atau diwehi dari atas saja. Utang berarti ya pokoknya ya kalau utang 1 juta ya bayarnya 1 juta. Sampai kapanpun, walaupun sudah 10 tahun. Lah 10 tahun duit mien karo 10 tahun berikutnya ya regane wis ora pada. Kalau utang piutang ya harus begitu. Walaupun sudah berpuluh-puluh tahun, memang secara syar'i kalau sebutannya utang ya tidak boleh nambahi. Perkara yang utang mau bayar nambahi tapi tidak ada janji di awal, itu boleh-boleh saja dan bahkan lebih baik. Ya mungkin sing utang karena merasa wis ditulungi,
barang 10 tahun bisa nyarutangi, mien mikirnya ya nyampe 10 utang 1 juta kan nggo tuku pedet, barang 10 tahun nggo tuku cempek. Isane ya wis lah, nyong alhamdulillah udah rezeki diombeni nang Gusti Allah, diombeni nang sing duwe piutang tak tambahi. Terima kasih banget. Saya niku malah sing penting mboten dijanjikan di awal. Lah nek kula wong apa njenengan butuh duit kowe anu niku lajan kula butuh banget kendaraan. Ya wis nek kowe butuh kendaraan, milih kendaraan seperti apa. Mengko sing duwe duit dalam hal ini lembaga, koperasi utawa PMT utawa bank dituku teng bank niku cash kan biasane. Terus didol teng sing butuh kendaraan mangkene iki dicicil, tentu dipateni. Angsa. Niku bagi sing butuh duit, butuh sawah. Di sawah sendiri keluar pengen tak tuku nyong, tak dol njenengan cicilan. Oh, carane akad. Hanya pada janjane mboten padha. Dalam Islam akad niku menentukan status hukum selanjutnya. Biar bayar miliaran ngeranu orang halal tetap bayar haram gitu deh. Bahkan sih mungkin modalnya 1000 perak malah halal seumur hidup kan jelas. Tapi ini kena mandringan jenengan derek ulama dan tertarik mungkin bocah lanang jenenge Muhammad Fatih apa siapa yang mbiyen ya. Si kita diwado. Ayu banget ceritane. Takoni bingung operasi entek pira gue operasi kayak gue. Men irunge mandan mancung, men pipine mandan lancip, men jagone mandan nunggil, men mandan kupri men kapos. Dia barang kayak diketok niki ini. Wong lanang sih ini diketok dimen ranta. Ya kurang lebih 1,8 miliar. Wow. Umure 30 tahun umure. Takoni, gano jenengan tarife pira? Tarife pira tinggo ini. Meskipun bayar ratusan juta tetap haram karena itu memang haram. Sementara yang dengan hanya modal qabil tu nikah bimahri alfi rupiah halal seumur hidup. Saya terima nikahnya dengan mahar 1000 rupiah tunai sah halal seumur hidup. Terus niku masalah. Nikah akad sangat penting. Makanya ya haram atau haram. Al haramu bayyinun. Nah, niki. Nah bagi orang yang punya uang, nah misalnya, Mas, lah saya uangnya banyak banget ya uang semisal kasur, ya riskan lah. Ya bukan anak dipangan tikus, baik tikus sing sikile papat mau tikus sudah seireng umpamane. Terus nyong nyimpen nang bank uli apa orang? Ini penjelasan dari Ustaz Aminul Bais bahwa bank itu kalau ada bank yang betul-betul syariah. Pertama kalau ada orang mau nitip uang ke bank dipilih dua jalur. Pertama jenengan kepenginnya kepriwe ya men ke duitku ngesuk dongane tambah akeh. Oh nek kaya gue ki pilihane jenengan go investasi. Tapi itu ngerti jenengan sing jeneng investasi untung direngga bareng anggar perintah rugi direngga bareng. Gelem ora. Yang mau milih investasi kayak gue kayak mana gue jadi bakul sawah, bakul sawah ini bati bar. Betul es ternyata udah bayar orang payu, ya rugi barang. Itu yang betul. Boleh. Jadi kalau orang mau ingin uangnya tambah harus siap uangnya hilang. Itu syar'i, boleh. Jadi harus sama-sama tahu. Sama-sama amanah yang dititip uang investasi sudah berusaha untuk menginvestkan di bidang yang halal dan ada kemungkinan katakanlah 99% yakin untung ternyata menjadi 1% bablas ya wis siap itu. Selama ini kalau misalnya jenengan deposito untung terus apa enggak? Karena memang yang menggerakkannya orang gelem rugi. Makanya jangan deposito. Yang kedua, nek jenengan duitnya kepengen aman, kena titip nama ngaring nyong, maring bank siapa terserah, mau bank Miun, bank Roti, bank Soleh terserah. Tetapi jenengan titip ana biayane, mau nyong jaga duit jenengan.
Sewaktu-waktu jenengan arep silahkan bebas kapan saja. Ora dibatasi maksimal sedina 1000, 1 juta, 2 juta maksimal. Ya peraturan terserah lah. Tapi otomatis jenengan duitnya orang nambah malah kurang. Nah gue sih mikir gue biaya nyong sing jagani boleh kalau transaksi bank seperti itu. Tapi kalau nabung di bank golet untung trok ora gelem rugi, itu yang tidak syar'i. Itu yang melanggar aturan agama. Apalagi sekarang untuk tidak bertransaksi lewat bank kan sulit. Maka kalau dalam bank muamalat atau bank syariah ada istilah atau tabungan wadiah, tabungan titipan. Berarti orang bakal nambah, malah dipotong biaya administrasi. Itu boleh. Kemudian berbicara masalah syariahnya, ada peristiwa ini tadi malam diceritakan. Ada saya seorang kawan, memang dia pengusaha, dionyori pinjaman biasalah, pinjaman modal sebutannya gitu. Ini dari bank konvensional, kan barang ada istilahnya bank syariah, semuanya kan pada rame-rame. Bank apa saja ada syariahnya gitu kan. Ya ada, maksudnya kalau misalnya bank negara, BRI ada BRI yang konvensional, ada BRI syariah. BCA ya gitu, itu dia orang Cina, ya syariah barang gitu. Nah suatu hari itu ada pengusaha di Purbalingga di mana ditawari modal usaha. Nah ini kalau konvensional ya saya lagi berusaha lah, maksudnya untuk sesuai dengan ajaran Allah. Kalau yang betul-betul syar'i, saya mungkin ya pertimbangkan. Akhirnya bank itu datang berikutnya lagi dengan, oh kalau yang sistem syariah di saya juga ada. Di pertimbangan bahwa itu sudah sesuai dengan aturan Islam, maka dia akhirnya minjem modal. Gak lama setelah itu ibunya yang hutang ini, yang minjem modal ini meninggal dunia. Nah pihak bank kan yang namanya nasabah dengan miliaran, jelas perhatiannya luar biasa. Ibunya, keluarganya yang meninggal ikut takziah. Nah, kemudian yang punya rumah, monggo bapak-bapak termasuk dari bank, kita sholati bareng-bareng. Jawabin apa? Maaf, saya tidak sholat. Pelaku bank syariah ora sholat. Jelegedeg kaget. Nah, ini ya berarti ya mandan ragu akhirnya kan, yang hutang ini yang minjem modal. Nah kalau bapak mungkin perlu sesuatu lah bisa ke kantor. Begitu ke kantor, manajernya nganggo rok mini. Bank syariah cerek. Ini ku cerita. Dia ngurus aja ke pribadi kadung aja. Harus pokoknya cepet-cepet terampungi. Karena apa? Wa man ada apa kemarin? Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Siapa sih ora gelem tobat, ora gelem nglakoni tobat riba wis berarti nantang perang karo Gusti. Enteni bae pol-polane mesti mati. Kan gitu. Orang kok Mas ternyata ketone pelaku riba ngono. Mungkin bank konvensional dan sebagainya kerjanya nang bank, tapi sebenarnya isi urip ya tapi kok mesti mati. Terserah mau matine arep kepriwe. Kalau bisa milih mati. Jenengan bisa milih. Pokoknya milih besok matine pas lagi sholat. Ya karepek. Karepek. Tapi kan kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Kita hanya bisa menonton orang, main nih ya. Akimaca alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Letak Masya Allah. Main nih. Ada gitu? Oh di video ada. Ada lagi Allahu Akbar. Bludak main nih. Sementara juga ada lagi bernendang kancane, duduk mati, lagi zina mati, pirang-pirang. Itu kita hanya bisa mencari iktibar berusaha. Maka ya kita berusaha lah. Kemarin intinya kita berhati-hati. Nah, terakhir. Karena ini umumnya kaitannya dengan masalah utang piutang. Nah, juga tadi malam juga saya mendengarkan sampai jam 11 malam
Ada seorang pegawai bank konvensional cerita, Ustaz, saya kepengin berhenti dari kerjaan seperti itu. Karena saya sekarang meyakini bahwa kalau saya kerja di lembaga keuangan yang memang tidak syar'i, berarti pelaku riba, berarti gaji saya, berarti saya makan riba. Saya kepengen keluar dari situ, tapi gimana ini? Kontrak saya belum selesai. Kalau saya keluar, saya ditunda. Ijazah saya ditahan, ijazah saya. Waduh, jawabannya mantangan ngeri gue ya. Oke, jajal. Anggar jenengan keluar, jangan denda. Tapi kira-kira anggar jenengan dikeluarkan didenda apa ora? Keluar yang dikeluarkan beda. Saran saya, buatlah jenengan dikeluarkan dari lembaga itu. Caranya ya misalnya bolos, sering bolos. Itu ditunda. Kenapa gak mangkat? Maaf kemarin saya becak. Becak kan halal. Loh jenengan pegawai di sini. Ya tapi saya mikir jenengan Islam bukan, misalnya katakanlah. Kalau jangan untuk Islam ya orang pengguna jangan pada untuk Islam dong jangan orang nyom. Jujur gue ayatnya gue riba haram apa orang gue. Wis jenengan mereka nang nyom tahu orang nyom pengen mandek pokoknya. Daripada nyom dibayar sebulan 10 juta tapi dari hasil riba, mending nyom katakanlah bisa becak anak penumpang orang penumpang. Insya Allah nyom bisa makan cocok gari celak pakai dope bisa makan. Misal gitu. Wis jenengan wani apa? Seboknya nyong. Ya, ngeri jenengan ora seneng karo nyong dikerja kayak gue. Ya tong napain nyong ora apa-apa daripada mesti didenda itu. Itu saran dari saya gitu. Buatlah jenengan dikeluarin. Karena banyak ya kemarin sudah ada cerita tentang yang di Jakarta yang meninggal sebagai pegawai bank konvensional. Semuanya sekali lagi di dunia ini ya monggo jenengan mau pilih yang mana, tapi resiko tanggung sendiri. Faman ja'u mau'izatun min rabbihim, barang siapa yang sudah dinasihati oleh Allah, sudah paham, sudah ngerti, tetap nekat ya monggo mawon. Dan kita tidak bisa beri alasan deneng kae ketone ya kudu main. Tapi uripe gak penak temen. Itu nanti seperti orang yang melihat korun. Orang yang menginginkan harta benda dunia, melihat korun begitu mewah hidupnya, penak temen ya. Kayak korun. Tapi orang yang tahu persis bahwa walal akhiratu khairul laka minal ula, burung apa-apa. Di hadapan Allah lebih baik lagi. Artinya ikutilah jalannya Allah. Bareng korun glebok mati mlebung tanah karo harta-hartane nembe iya. Orang wong sing ngene mantan iya. Angger nyong dadi korun kaya mungkin kaya korun ya kaya nasibnya badak nembe sadar. Ya kita kan diberitahu gitu. Sehingga tidak usah silau dengan kemewahan orang-orang yang kita analisa, kita pikir itu tidak solih kok uripe ketone kepen. Bahkan kita sudah tahu bahwa asal kita bisa sabar sama syukur, urip kayak apa tetap kepen. Kenapa? Kalau kita mengalami kesulitan, urung sepira, gitu kan? Meriang urung sepira dibanding Nabi Ayub, gitu. Waruang Nabi kok. Kenapa nyonton Nabi bukan nyonton siapa? Nah, gitu. Mudah. Sinau angel kayak apa? Urung sepira. Sampai-sampai saya secara ekstrim mengatakan ketika ada anak didik mengatakan Pak sulit. Lah jelek lagune coba do nelongso zaman rekoso. Urip pancen angel. Ora gelem angel ya aja urip. Kayak gue lagune. Iya kok kena ya. Urip pancen angel, ora gelem angel aja urip. Mati bae.
Berani hidup, berani menghadapi kesulitan kok ya. Ya makanya tidak ada pilihan lain. Bahkan ada lagunya wong Australia, udah wong Islam. Nyanyinya lagunya Trouble is a friend. Trouble is a friend, but trouble is a foe. Au. Bocah-bocah paling au kan. Masalah itu teman. Kesulitan gue teman artinya mengendibai anak masalah. Masalah dibai apa anak terus. Makanya jangan berusaha menghindari masalah. Jangan menghindari kesulitan. Kita meyakini fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. 4 ayat itu diamalkan kepenak uripek. Setemene saben-saben ana sing angel kok mesti bare kepenak. Percaya bae. Sampai di tafsir kalau ada satu kesulitan, ada 2 kemudahan. Sing penting faida farauta fansod. Angger wis lakoni iki rampung, siap-siap lakoni berikut aja mandeg. Kena anger pakas. Ora gelem mangan aja urip. Jangan lupa sambil berusaha ini terus wa ila rabbika tetaplah berharap mohon dibantu sama Allah. Begitu rampung bludak terserah Allah kenyong sikik rampung saya. Ternyata orang sesuai karo dikepengina. Insyaallah alhamdulillah senajan orang main menurutku yakin dia main menurut Gusti Allah gonyong. Husnuzon ya kepenak bae. Walaupun ya mandan kaget sedikit lah. Ya. Itu kisah nyata. Jadi biasanya apa? Inna ilmil jaza ma ilmil bala. Gampangannya ya ketika orang akan diberikan sesuatu yang besar, ya diuji dengan yang besar. Kalau kita karena orang kecil misalnya nembung utang 1 miliar siapa sih gugu. Tapi intinya sama. Seperti tadi petugas pegawai bank yang ingin berhenti dari bank, tekadnya lebih baik saya becak kadang-kadang di penumpang kadang-kadang orang daripada bergaji sebulan 10 juta tapi saya yakin itu adalah hasil dari riba. Itu perlu tekad seperti itu. Karena pastilah iming-imingnya akan ada terus gitu. Ada gampang esok baru tobat. Dalam pertanyaannya lamun bisa tobat. Begitu 17 miliar cair, leketak kurung sempat tobat mati kepriwe. Ayo. Siapa sih ngerti? Maka jangan sampai kita ikut berprinsip seperti yang kemarin diceritakan saudara Nabi Yusuf. Gampang ben dari tobat. Pesannya adalah ajilu bit taubat qoblal maut. Segeralah bertobat sebelum mati. Masalahnya kita nggak tahu kapan akan mati, nggak pernah diberitahu kita kok. Nah itu mudah-mudahan menjadi sebuah pembelajaran bagi kita yang memang Allah sayang sama kita sehingga kita masih diberi kesempatan. Kita diberi kesempatan. Yang sudah ya sudah, nggak bisa dicabut lagi. Yang belum kemarin intinya berhati-hati. Kalau ternyata kita sudah berhati-hati, ya ternyata masih kecemplung juga ya apa dari kita sudah berhati-hati. Jangan gegabah, jangan terlalu yang ini yakin menurut ayat tidak riba, ternyata riba ya sudah tanggung sendiri resikonya kan. Karena memang tadi riba pintunya ada 73 yang saya pahami, apa cuma segitu? Karena hadis lain ada waktu kita tidak akan bisa lepas dari riba kalaupun tidak melakukan minimal kecepretan debunya, kelilipan apa-apalah itu istilahnya. Kan berat banget. Makanya banyak-banyak kita beristighfar, mohon doa. Dah, kita sampai di situ. Ayat terakhir yang kita baca kemarin kaitannya dengan orang yang masalah riba, masalah utang piutang. Wa in kana bi usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau yang utang itu memang sedang kesulitan ya ditunggu ombernya.
Ini yang tidak bisa dilakukan oleh kalau kita minjem ke bank kan. Walaupun kenyataannya memang belum punya untuk bayar, wah berubah kayak apa ya, tadi macet gitu. Kalau orang yang ingin tobat dari utang ribawi, malah kadang-kadang strateginya pokoknya macetkan dulu. Ya ini orang duit memang belum punya. Aku lagi ada rumah, makanya anak rumahku harganya itu 7 miliar, tuku 7 miliar anak. Kok kesal utang jelas itu. Dengan solusinya diantaranya jual aset. Tapi kan kalau misalnya aset kita dijaminkan ke bank itu yang penting ya duitnya balik. Didol semurah-murah yang penting wis balik. Gitu biasanya. Maka ada lelang. Jarang yang dijual seperti itu. Makanya kalau itu ya belilah harga dengan yang normal-normal saja. Wa anta sadaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi kalau ternyata setelah ditunggu berbulan-bulan bertahun-tahun kok ternyata masih kesulitan bayar, nggak bisa bayar. Wa anta sadaqu, jika kalian sedekahkan baik sebagian maupun seluruhnya. Yen jenengan utang aring nyong 3 juta wis 10 tahun ketone jenengan wis kangenan bae wis lah. Jenengan bayar 1 juta ngono. Sing 2 juta wis tak anggap lunas. Amin. Luwih main maning wis lah jenengan muga-muga barge jenengan dadi kepenak, jenengan utang nyong tak anggap wis lunas. Main luwih main maning. Apa ana wong kaya kowe iya wonten. Kulo mangkin iki mau teng pundi. Sing diutang mati, warisane sing mari sing utang. Warisan itu saged harta saged utang. Maka biasanya kan kalau ada orang meninggal, bagi siapa yang punya hak adami, baik itu pinjam meminjam maupun utang piutang, kalau masalahnya masalah yang bisa diikhlaskan, dihalalkan, mohon diikhlaskan, dihalalkan. Tapi kira-kira kalau bisa, tidak bisa karena mungkin banyak, silakan berhubungan dengan ahli warisnya. Ahli warisnya siap nggih menanggung utangnya si mayit, gitu. Mulanya si mayit itu ternyata orang bisa bayar dan ternyata tidak bisa dihalalkan oleh si ngutangi, bahkan kiamat bakal dinteni. Sampai yaumul hisab tetap akan dituntut. Makanya ya pesannya kalau bisa jangan utang kalau bisa. Maka dulu kan ada pesan ya seorang ayah, nak apa ini ya, wah jangan ngasih nagih utang gitu. Aja ngasih apa mending bener cara contoh itu. Aja ngasih kowe anggar ngapa-ngapa priwe lah. Sing intine men nyong aja nagih utang berarti nyong aja ngutangi. Dadi ngerana wong nembung utang, oke lah nyong jutangi lah. Jeneng ora utang. Nyah tak wae bae. Terus niku kalau utangi jenenge apa nagih utang, wong ora ndek utang. Ya perkara awake sepira ya ora masalah. Nun sewu nyong anu komitmen arep ora dadi wong sing nagih utang. Dadi jenengan ora usah utang, tak bae-bae nya. Setitik ora apa-apa. Ada. Itu. Ada kok ini ada riwayat mana ya tadi saya baca sepintas. Oh ini nih. Akhrajal Bukhari. Ini ada riwayat dari Imam Bukhari dalam kitab Sofwatut Tafasir halaman 177. Akhrajal Bukhari an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini diriwayatkan Imam Bukhari, hadis yang sangat kuat bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, kana rajulun yudayinun nasa fakana yaqulu fatahu idza ataita mu'assaran fatajawaz anhu la'allallahu ayyatajawaza anna falaqiyallahu fatajawaza anhu. Ana wong sing ngutangi maring wong pirang-pirang ning kepada fatahu bisa anake sing enom, bisa pada pegawai-pegawainya misalnya, pada penagih utangnya misalnya. Karena nagih utang pada perkara ngemutaken sing duwe utang. Ki jenengan biyen janjine tanggal semenek itu ngemutaken. Enggak apa-apa.
Ini dijanji kan, makanya sing bener niku pakai di ayat belakang, nek utang piutang itu kon dicatet. Dicatet. Perintah Gusti Allah ning Quran niku. Dicatet jumlahe pira, rencanane niate disertai kapan. Kula nggih nembung, yo ngesuk ya nyong ditangi ngene. Engko nyong nyicil paling nembunge. Mboten jreng kula nembunge. Nyong nyicil anggar utang kali sejelas ya. Ya kan. Kepenak tenan. Enak banget lah. Dari mulai gitu cicil. Lu kepenak itu berarti. Itu supaya dicatat, ngemutakan. Tapi nanti pesan orang ini, kalau yang ditagih hutang itu ternyata sedang kesulitan, ya wislah dilewati baik dalam arti mungkin iki wis dianggap lunas lah. Semoga Allah juga nanti melunasi kesulitan-kesulitan kita. Falak ya Allah, maka kemudian ia menjumpai Allah, mungkin meninggal dunia tapat namanya. Fatajawaza anhu, maka kemudian Allah juga melewatkan kesulitan kita. Nah, ini intinya bahwa memang ada orang seperti itu. Perkara kemarin kita sering mengatakan, lah orang anak kayak gue anak, cuman orang kan gitu biasanya kan, ya banyak. Ya, ini maka monggo satu ayat terakhir kita baca, ini ayat 281. Pendek ayatnya, karena nanti ayat 283 itu cukup panjang, itu berkaitan dengan masalah utang piutang. Sekarang kita baca ayat 281 cukup pendek, monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Shadaqallahul azim. Ayat sebelumnya tadi, wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. In tajawaztum amma lakum indahu fahuwa akramu wa afdal. Andai kata yang diutangi itu, andai kata sing ngutangi itu kesulitan orang rampung-rampung ora bisa bayar-bayar, wis dianggap lunas baik, itu lebih mulia, lebih utama. In kuntum ta'lamuna, nek kowe memang ngerti, iki ngerti berarti. Ma fihi minal dzikril jamil, apa kebaikan yang disebutkan, wal ajrul azim, pahala yang besar, summa hayya. Karena ada sebutan, ada hadis lain mengatakan, teksnya saya agak lupa, tapi intinya barang siapa memudahkan orang lain, maka dia akan diberi kemudahan oleh Allah di hari di mana tidak ada yang bisa memberi kemudahan. Man yassarallahu musliman mula man qarraba qurbatan amal qurbi, seperti intinya seperti itu. Jadi kita memang hanya yakinnya nanti yakin pada dunia akhirat. Masalahnya kita sering membayangkan kangelannya dunia. Engko ngoro iku ya para pati yakin lah.
level tingkat keimanan kita kadang-kadang ya tadi belum sampai yakin, padahal Allah menuntut kalau kita sebagai orang yang beriman benar-benar iman itu harus lamyar tabu, mantap pokoknya mantap, tidak ragu-ragu. Wa amin sholat kita praktekkan. Nah, ayat terakhir ini yang kita baca, wattaqu, Allah tadi mengingatkan summa hadzara ta'ala ibadahu min dzalikal yaumir rahim alladzi la yanfa'u fihi illal amalus sholih. Allah mengingatkan kepada hamba-hambanya akan suatu hari yang sangat menakutkan, yang sudah tidak ada lagi harta benda, anak, pangkat, jabatan, ora kanggo gawe. Mbok duit miliaran, triliunanan, begitu malaikat Israel sudah di hadapan kita, ora mempan. Israel aja sikilah nyuruh sempat tobat. Kayak mana kowe? Duitku kayak triliunan kok kowe. Ora doyan. Ya mau. Makanya tadi kalau nggak mau tobat riba, nggak mau tobat, ente ini mesti mati. Wis gari matine husnul khotimah, fasuul khotimah kayak gitu drop. Maka wattaku yauman, kowe ngati-ngati ya maring suatu hari turjauna sing kowe bakal dibalekna maring Gusti Allah nang dina kowe. Artinya kita harus takut jangan sampai kita mati tidak husnul khotimah. Intinya itu. Makanya pernah saya sampaikan, kalau kita lagi malas, ya memang malas itu sudah bawaan manusia. Sampai saya masih terbayang di wajah saya, di telinga saya zaman sanawiyah, nulis nang buku tulis spidolnya warna hijau, tulisannya al-kasalu ada kulli insan gitu. Saya tulis saya masih terbayang itu. Bebah itu musuh paling musuhnya tiap menungsa. Nyung menungsa juga, gari nyung menang apa kalah lawan beler bebah kowe. Saya tadi malam tidur jam 11:30-an. Ki nyung orang tangine engko jam 3:30 kene abot temen ya. Robah alarm dadi jam 3:30. 3:30 moni. Alarm kula setel. Hayya 'alas shalah. Moni. Menyet apa orang. Yang tidur jam 11:30 lewat. Mesti urung marem cerdas lah. Anu karo nulis ijazah karo nerokna ceramah niku. Bismillah. Ayo menyat. Ya ternyata ya bisa menyat lah. Walaupun angger lagi orang mboten niku mboten wektune keburu-buru. Biasanya kalau cerita lain-lain rege angger nyong salat bengi biasanya sing tek waca angger lagi normal omber rakaat pertama al-lail masa bengi-bengi sih nyora paling dawa-dawa. Rakaat kedua asyams, rakaat ketiga ad-duha, rakaat keempat al-insyirah, rakaat kelima al-qari'ah, rakaat keenam ad-duha, rakaat ketujuh al-zalzalah mungkin benar kiamat, rakaat ke-8 at-takasur, witir sabihis kuliah kulhu. Didahului dengan sunat apa namanya, sunat persiapan sebetulnya apa ya, sunat al-iftitah tanpa suratan. Tapi yang ngeranu wis jam 3:04 lewat urung godhog wedang barang targetnya wedang sih ngombe ketumbar diangeti kremose kosong godhog wedang gitu kan ganyeng kok arep sahur barang lah berarti godhog wedang men aja ngantep godhog kopi barang godhog kopi ini tak godhog kali wis jam 4 urung sahur turun sholat jam 4, aduh hitung-hitung ya berarti anggapnya sahur kira-kira 10 menit atau 15 menit ya dari sholatnya paling-paling ya dari 15 menit anggar karo mikir hitungannya kayak gue orang tekan ya weh mandan keburu berarti at-takasur wal asri al-wailul alam karo
Kemudian li ilafi kali ra'aital ya. Terus terakhirnya idaja anasar. Pendek-pendek. Idaja sama al-wal asri. Atakasur biasanya. Alihat atau ini al-kausar. Ini pendek. Nah, pokoknya bismillah lah. Sifatnya napa nggih? Wingi pertemuan hari kemarin itu, hari Ahad kemarin kan sudah disampaikan. Kalau kita itu semangatnya lebih kendor dari iblis, mesti kalah. Kita semangatnya harus lebih kuat dari iblis. Ikut semangatnya Nabi Muhammad. Andai saya ditindih serengenge, woi tindih serengenge. Walaupun saya ngantuk, cilik lah. Di sini serengenge kan gede banget tuh. Ngantuk, waduh, lemes. Bismillah. Insya Allah dibantu. Nah janjinya Gusti Allah, walladzina tadau, kudu aktif, kita proaktif. Ihdina itu berarti ihtadau, aktif. Gusti Allah nyambung, titik, didorong. Tapi kalau kita kok dikit lah, berarti ya orang aktif itu. Ya wis bablas angine. Gitu aja sih. Jadi makanya kemarin sudah saya sindir, bukan saya sindir, saya sampaikan dengan menjiwaan saya bener salah, nah tapi saya yakini begini maksudnya. Surat Al-Aqabah terakhir masih ingat kemarin, minggu kemarin yang banyak saya bilang ayat favorit saya diantaranya dalam hal usaha itu surat Al-Ankabut ayat terakhir, ayat pira bunyi kelalen. Bunyinya apal masih? Ayo yang apal. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la'al muhsinin. Kalau orang itu sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh, bukan main-main, nekatnya itu benar tekad yang baik, mesti takwai dalan apa saja itu. Berarti kalau kita belum menemukan jalan ya dianggap belum sungguh, gitu aja lah pemahaman. Ya, mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita harus jangan sampai mati tidak khotimah. Wattaqu yauman turja'una fi ilallah. Kowe kudu wedi, kudu ngati-hati pada ada hari maring suwijining dina. Mesti ada satu hari nanti kamu akan dikembalikan kepada Allah. Di sini saya pahami mati. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian diwafatkan setiap orang maka sahabat sesuai dengan apa yang dia usahakan. Kan ada cerita ana wong pendosa wis mateni wong 99. Woi. Dik jayane kowe premane luar biasa. Verdi Sambo sing siji. 99 curcut pateni anu dosa kabeh niku 99 wong. Tapi Allah beri kesempatan ingin bertobat. Lalu tanya sama ulama, sama kiai, pak kiai, pak ulama, saya sadar apa saja dosa sudah saya lakukan, bahkan saya sudah membunuh 99 orang. Saya mau tobat. Kira-kira Allah mau terima tobat saya apa enggak? Wong kaya kowe mana bisa enteng temen. Gemretak, wah kita pun betul tembak sekalian 100 sudah. Kurang maning, jadi nang anak kiai sing mandan bijak anggar nasihati. Ora kaya Nur Hamdar ngomong semblatongan bras. Jajan yang takon maning lah, isi kepengin tobat nyong. Ora lawis memang ki ora. Berusaha berangkat ke sana, durung tekan kalingane keburu mati. Malaikat bingung. Dia ngurung sempat tobat nembe arep takon. Dia kepriwe hukume surga apa neraka? Sing siji ngurung nglakoni apa-apa, nembe ngarep ya neraka. Sing siji ora bisa. Wis ora bisa wong ki wis niate wis temen-temenan kepengin jereng kana anak nasihat sing arep apik. Ya surga, lah ya ora bisa. Wis iki diukur bae dikur ndi, para kendi gitu ceritanya. Dikur ndi para kendi?
Angger ternyata isi perak maring sing dosa terakhir niki neraka. Ternyata perak maring kiai sing dituju surga. Nah, itulah makna man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun wahidah. Barang siapa bertekad dengan sungguh-sungguh, berjahadah, bermujahadah ingin melakukan sebuah kebaikan, ternyata dia belum bisa melaksanakannya atau tidak jadi melaksanakannya karena satu hal, dia tetap dicatat baik. Aman hamma bisayyatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun wahidah. Barang siapa nekat akan melakoni elek tapi juga bisa diurus dilakoni, tetap dicatat baik. Murah banget Gusti. Nah, ini mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita, karena summa yutawaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian orang akan dimatikan. Summa tuwaffa mana mata di sini? Tuwaffa hisabuha summa tuwaffa. Oh, bukan diwafatkan ini. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat summa tuwaffa kullu nafsin hisabuha wa antum la tuzlamun. Ketika nanti kita sudah mati, tadi kan memang takutlah kamu kepada hari kematian. Ternyata kemudian sudah mati, maka nanti akan ada hisab yang tidak akan mungkin akan didolimi. Sebuah kebaikan yang akan diberikan, semua keburukan akan diberikan. La ilamun, maka orang itu tidak dolimi. Wa qad khotamat hadil ayatul karimah bi hadil ayah al jami' al mani'ah allati kanat akhiruha ma nazala minal Quran. Jadi ini oleh Imam Bukhari oleh tafsir ini disebutkan bahwa ini ayat terakhir. Kita kan selama ini ngerti ayat terakhir kan surat Al-Maidah ya, al-yawma akmaltu. Nah, ini dalam tafsir ini dikatakan waqad khotamat, dan sungguh telah khatam hadil ayah al-karimah, ayat-ayat ini tadi bihadil ayah al-jami'ah, satu ayat yang mengumpulkan ini, allati kat akhiru ma nazala, yang merupakan akhir ayat Al-Qur'an yang turun, wa binuzuliha in qata'al wahyu, dengan ayat terakhir ini maka kemudian wahyunya sudah habis. Wa fi tadhkirul ibad bidzalikal yaum al-hasib asyadid. Qala Ibnu Katsir hadil ayat akhiru ma nazala Al-Qur'an al-azim wa qad asha Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzuliha tis'alayalin summa taqala ila rafil alam. Jadi setelah ayat ini turun 9 hari kemudian Rasulullah wafat. Tidak ada ayat yang lain. Ini ayat-ayat pungkasan, intinya adalah kalau ayat al-yawma akmaltu lakum, bahwa kita meyakini bahwa agama Islam itu sudah sempurna. Ayat tentang syariat mungkin itu ya. Artinya sebagai orang Islam, walaupun orang ngerti apa, kudu mantap pokoknya orang nana ajaran melebihi baiknya Islam, harus begitu. Sehingga jangan boleh berhenti aneh. Aja ketone dene kaya ora pas temen ya. Ketone ora pas temen ya. Kalau ada kita merasa ketone anak ayat sing ora pas gitu, yang tidak pas, uteknya kita. Apapun. Sampai yang kadang-kadang sering saya contohkan kaya ora pas temen. Sebab kata Ustaz tadi malam itu, nanti kalau di surga kan sering ada yang nanya, Ustaz di surga boleh ngerokok apa enggak? Di surga ada ini apa enggak? Yang jelas nih saya bisa memahami bahwa di surga itu rasa-rasa iri, rasa kepengen sing ora macam-macam itu nang Gusti dibuang kabeh. Perasaan iri, perasaan misalnya cemburu, perasaan apa, itu cuma di dunia. Ya Allah kan berkuasa menghilangkan. Wong di dunia Allah bisa menghilangkan perasaan itu kok. Wong gemblung. Mau dihilangkan rasanya. Arep wong ayu, wong sugih, wong ganteng ora urus. Itu di dunia. Lah apalagi di akhirat. Ya saya gampangnya ya. Jadi jangan membayangkan, Jan, asem kok penak temennya jenengan nang dunia surga nang dhuwurnya nang ngisor. Enggak, udah. Kenikmatan surga itu enggak ada susahnya, enggak ada kurangnya, wis pokoknya pas sempurna. Memang ada dialog antara tembus surga dan neraka, tapi di surga itu informasinya rasa cemburu, rasa iri dan sebagainya itu sudah dihilangkan.
bahkan di akhirat jangan dulu, di akhirat di dunia biar tadi menggembelkan orang dia merasa itu apa gitu kan. Ya intinya gitulah. Ya, jadi coba kita bahwa kita supaya hati-hati dalam menjalani hidup ini, yang kita berusaha berdoa ya jangan lupa berjuang sambil berdoa. Perjuangan harus dengan doa. Mudah-mudahan kita mengakhiri hidup nanti kita diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi terbaik, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja barangkali yang bisa kita bahas pada hari ini. Yang benar semata dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya mohon maaf. Jam 7.14 kita hampir 1 jam. Mboten enten permasalahan nggih. Sawetawis mungkin dipun paringi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk terus pertama semangat memiliki semangat melebihi sumpahnya iblis dan derek sumpahnya Rasulullah SAW bahwa apapun yang kesulitan kita hadapi pasti ada jalan keluarnya. Kita akhiri dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.